Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Uzlah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akhirnya disampaikan juga oleh Allah di penghujung Ramadan tahun ini. Semoga saja seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari pula kita bersalawat dan berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga kita termasuklah umat Muhammad yang sebenar-benarnya umat Muhammad yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil kiamat kelak. Ibu-ibu dan bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di malam yang ke-30 Bapak Ibu ya. Tadi was-was juga tadi saya mau berangkat nih. Jangan besok dirayakan, kalau besok dirayakan tidak ada lagi tarawih malam ini. Jadi nunggu konferensi pers si Yakub lah tadinya, Menteri Agama itu, baru berangkat ya. Jadi berdasarkan sidang isbat tadi diputuskan bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Walaupun sebagian besar yang petugas ruqyah itu menengok hilal itu di 123 titik Indonesia itu sebagian besar melihat bulan. Artinya bulan sudah wujud. Muhammadiyah besok lebarannya tidak salah juga, karena memang bulan sudah wujud, sudah ada. Cuma saja karena ada kesepakatan, semacam kesepakatan menteri-menteri agama Malaysia, Brunei, ya, Indonesia dan Singapura itu selain wujud bulannya ada kriterianya lagi, ya. Yang pertama harus berada 3 derajat di atas ufuk. Tadi memang berdasarkan hasil penglihatan itu belum ada yang sampai 3 derajat. Dan juga garis elongasinya itu 6 derajat lebih. Itu juga belum ada sampai situ. Makanya belum memenuhi kriteria. Makanya belum masuk bulan Syawal lagi. Karena belum masuk bulan Syawal besok, berarti besoknya lagi, yaitu Sabtu. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, pada malam hari ini santapan Ramadan kita diberi judul oleh MDI, yaitu Hakikat Idul Fitri.
Setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini sudah selesai dan tuntas semuanya, ya, maka umat Islam merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Apa hakikat Idul Fitri itu yang sebenarnya? Karena kalau kita lihat, kalau mau Idul Fitri itu apa yang sibuk kita buat, Bapak Ibu? Apa yang sibuk kita lakukan? Buat kue, Bapak Ibu, ya. Sibuk buat kue, ya. Menyiapkan kue itu lebaran, ya. Saking sibuknya buat kue, tidak kuat lagi datang sholat berjamaah ke masjid, ya. Tidak kecapean. Orang 10 malam terakhir seharusnya sibuk mencari Lailatul Qadar. Ibu-ibu sibuk dengan Lailatul Bakar. Bakar membakar. Untuk apa? Dalam rangka Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu tandanya diantaranya harus ada kue lebarannya. Ada kue lebarannya. Apakah itu sebenarnya? Oke, kita lihat, ya. Secara bahasa, Idul Fitri itu secara bahasa artinya adalah kembali suci. Kembali, Fitri suci. Artinya kembali kepada kesucian. Nah, karena umat Islam sudah kembali kepada kesuciannya, kembali kepada fitrahnya, maka wajar umat Islam bergembira, berhari raya. Makanya di saat Idul Fitri itu ungkapan selamat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah minal aidin wal faizin. Kira-kira apa arti itu, Bapak Ibu? Minal aidin wal faizin. Nah, sebagian kita masih ada yang mengartikan itu minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan itu artinya. Minal aidin wal faizin itu juga doa, semacam doa, bukan permohonan maaf. Apa artinya minal aidin itu? Semoga kamu termasuk orang yang kembali. Minal aidin, ya, kalau tunggalnya aid, ya, orang yang kembali. Aidin itu berarti jamaknya. Semoga kamu termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya kembali apa? Bukan kembali ke kampung, Bu, ya. Karena lebaran itu biasanya orang pulang kampung. Jadi kembali ke mana? Kembali ke fitrah, kembali kepada asal kejadian manusia. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi semoga kamu termasuk kepada orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya. Ya, fitrah kita ini Bapak Ibu dulu itu dilahirkan dalam keadaan suci. Dan hendaknya nanti kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci artinya adalah suci dari noda dan dosa. Minal aidin, semoga kamu termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, dan orang-orang yang meraih kemenangan. Faizin itu orang yang meraih kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dari melawan hawa nafsu dan bujukan rayu setan. Nah, jadi sebenarnya orang yang berhak berhari raya Idul Fitri itu adalah orang yang kembali suci dan meraih kemenangan, ya. Bukan orang yang berbaju baru, bergorden baru, berkursi baru, ya, berkue lebaran baru, bukan itu. Laisal id liman la misal jadid, walakin
walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Ya. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Laisal id liman labisal jadid. Bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Walakinnal id, tapi berhari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid. Itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Bertambah ketaatannya dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan misalnya ketaatannya cuma nilainya 50 misalnya, dari rentang 100 ya, nilai cuma 50. Setelah dididik di bulan Ramadan, dilatih di bulan Ramadan, meningkat ketaatannya jadi lebih dari 50, misalnya 55 atau 60 atau bisa 70 atau bahkan bisa 99 atau 100. Ya, tergantunglah hasil didikan Ramadan itu. Nah, lalu siapa orang-orang yang suci itu? Orang-orang suci itu adalah orang yang kembali fitrah, itu adalah orang yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat ampunan itu? Pertama, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu orang berpuasa sebulan penuh. Ya, namanya berpuasa sebulan penuh. Kalau nak sampai sebulan penuh, tidak masuk kriteria itu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, ada yang berpendapat itu seluruh dosa, karena ma itu bersifat umum, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Nah, jadi kalau sudah diampunkan dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bulan Ramadan ini, tentunya kita kembali fitrah, kembali suci. Namun ingat Bapak Ibu, dosa kita ini tidak hanya dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga ada lagi dosa yang perlu kita bersihkan, yaitu dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Makanya kita sangat anjurkan juga saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Ya. Dalam tuntunan Islam, kita hanya dituntun untuk suka memaafkan orang lain. Ya. Tidak ada tuntunan untuk meminta maaf. Tapi tidak ada salahnya juga ya, kalau kita minta maaf. Tapi yang dituntut itu adalah wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang lain. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan dari puasa. Itu yang pertama, orang dapat ampunan itu adalah yang berpuasa Ramadan selama sebulan penuh. Ustaz, bagaimana kami kaum hawa, kaum ibu? Kan kami ada halangan nih, tidak mungkin sebulan penuh. Ya, kami yang masih belum menopause, ya, itu pasti ada datang halangan ya, sekali sebulan. Kalau itu lain persoalan, itu meninggalkan puasa karena ada uzur syar'i, ya. Yang jadi masalah kalau meninggalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah man shoma man qoma. Jadi man shoma yang pertama siapa yang berpuasa, yang kedua adalah syaratnya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan dosa-dosa tersebut.
Jadi selain berpuasa di siang hari, juga harus diiringi dengan qiyamu Ramadan, melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir di malam Ramadan. Itu kalau kita lakukan dengan penuh keimanan, ya, keikhlasan dan mengharapkan pahala dari Allah, insyaallah dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dosa-dosa kita sudah diampuni Allah, insyaallah kita akan menjadi orang yang fitri, kembali kepada fitrah asal kejadian kita, ya, suci. Bayi yang baru lahir itu kan tak buat dosa, ya, nggak ada buat dosa dia, tak ada membawa dosa sedikit pun, dia suci bersih. Begitu juga hendaknya ketika kita keluar dari Ramadan ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam rangka menghadapi Idul Fitri yang insyaallah oleh pemerintah kita itu jatuh pada Sabtu depan, maka marilah kita sambut Idul Fitri itu dengan penuh sukacita, kegembiraan, sekaligus kesedihan dan harapan. Ya. Kegembiraan tentunya bagi orang yang sudah berhasil menjalani berbagai amalia di bulan Ramadan ini, dengan penuh kesedihan karena berpisah dengan tamu yang agung, ya, dengan bulan yang penuh berkah ini berpisah, dan entah tahun depan entah kita bisa bertemu kembali entah tidak, Allahu a'lam bishawab, ya, hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada Allah SWT agar seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan, ya, ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama ini, baik yang sengaja maupun yang tidak, sehingga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian kita, dan itulah orang yang berhak merayakan Idul Fitri tersebut dengan mengumandangkan takbir, ya, takbir itu menandakan, takbir, tahmid dan tahlil itu menandakan tanda kesyukuran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kalau ada kekurangan dan kehilapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.